Kalau yang saya rasakan itu Berbagilah pas ya. mudik Lebaran atau pas mudik yang lain gitu, kayak kita itu di dunia mimpi, bukan di dunia nyata gitu. Artinya, yuk kesana jadi, yuk beli ini jadi. Ternyata Bergaya sultan gitu ya. Ya artinya, Begitu balik, iya miskin gitu. secara tidak sadar itu kita itu apa ya? Show off. ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN. Halo, teman sipil. Jumpa lagi bersama kami podcast ASN 17+. Iya, jumpa fans, jumpa lagi ya. punya style masih. Iya. Emang gak Serangan dari mana-mana. Kemarin kamu bisa juga gitu. Iya, Gak semua. terima dia diambil job. Iya. Sebagai opener gak terima dia. Biar kebagian lah. Harus jadi kurang konsen ya. Oke. Tolong jangan diganggu dulu ya. Satu guru satu ilmu jangan diganggu. Iya. Ketemu lagi saya Aji. Ini Om Kabul, Om Irsan sama Om Aris. Oke. Sekarang kan lampu hijau untuk mudik ya Oke. sudah dibuka oleh pemerintah, ya kan? Kalau lampu hijau dihidupin lah. Kalau udah buka pintu. Ya. Jangan kayak dulu Jadi gitu. Teman sipil mohon maaf ya, ini udah lama. Tapi di pintunya itu ada lampu. Iya. Saya salah. Iya. Itu sama Oke. Udah lama gabut teman sipil, jadi ya gini lah. banyak libur. Kalau saya lihat di berita-berita TV kan dari kepolisian yang menginfokan tahun ini akan ada 87 juta orang pemudik. Banyak. Sekitar 40 juta orang katanya, kalau saya tidak salah mengutip, akan menggunakan moda transportasi darat. Oke, 50 juta. Ya, setelah hampir 2 tahun lebih lah ya, mungkin kita kan tidak mudik ya, bukannya mungkin ada juga yang mudik, Ada juga tapi, yang tapi mudik, secara mudik kita colongan lah ya. mudik colongan, tapi kita sebagai ASN kan patuh Iya. terhadap arahan pemerintah ya. Jadi nah, berarti kan mungkin akan ada teman-teman yang mau mudik nih ya. Sudah diantisipasi belum nih Sudah, Pak. dengan Vaksin boxer. 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 masker celana? Saya pernah dengar harus vaksin boxer. Jadi begitu mau ke tempat vaksin bawanya Boxer. Ya kita bisa membayangkan lah, yang artinya antusias warga yang ingin mudik, terutama dari kita kalangan ASN pasti akan cukup besar gitu ya. Artinya apa? Artinya harus diantisipasi juga kemacetannya. Barangkali kalau dulu kan kita sering mendengar juga kemacetan saat mudik itu sampai berhari-hari ya. Entah itu karena kepadatan maupun karena ada gangguan bencana itu. Lupa namanya sampai udah berapa purnama Aji. nggak jadi. Aji. Om Aji. Haji nggak pakai H ya. Om Aji. Iya, Aji ya. Om Aji itu pernah nggak sih ngalami mudik? Wah sampai ngomong seperti itu, antisipasi ini segala macam. Antisipasinya kemacetan. Iya. Tapi sebelum ke kemacetan kan punya uang nggak? Jadi pernah nggak? Satu sebagai analis, Weh, ya kan? iya. Kita kan harus mempunyai perkiraan dan perhitungan. Iya. Pak Adi ini sekjen analis anggaran Indonesia. Terima kasih. Presidennya udah kena kudeta. Nah, itu ya, antisipasi harus kita siapkan. Kemudian terkait dengan punya duit atau enggak, Iya. kan biasanya kan kita juga, ya mudah-mudahan tahun ini juga cair lagi ya. Ada THR kan, ya kan? Amin. Nah, mudah-mudahan karena kita masih menunggu kebijakan atau Keputusan keputusan pemerintah mengenai pemberian THR. Kok sih Om Aji? Pernah nggak mudik? Atau mudik mau bertanya tadi terakhir ya, itu ya. kapan? Oke. Nah, ini kalau saya ditanya soal mudik saya malu nih. Lah, Karena terakhir mudik saya zaman saya kuliah berarti sekitar 30 tahun yang lalu. itu dia. Jadi kalau masih naik kuda kali ya. Kuda besi. ya zaman itu macet paling lama 3-4 jam itu udah luar biasa ya. Nah, nanti kita mau tahu juga nih persiapan teman-teman dan pengalaman mudik sebelumnya. Setahu saya, Gitu. Pak Aji, Om Aji, mau macet kek, mau nggak punya duit kek, mau apa kek,
mudik ya mudik aja. Biasanya seperti itu. Oh, nanti macet begini. Enggak terlalu banyak dipakai perhitungan itu. Oh, Kenapa itu? Kenapa? Kenapa? ya karena keinginan yang begitu besar. Antusiasme. Wah, ketemu orang tua, pulang ketemu kampung, sanak saudara, teman ke kampung, lama, teman mantan. lama, ya, seperti itu. Jadi itu apa ya? Keinginan yang begitu besar dengan berbagai motivasi itu mengalahkan hambatan. semua permasalahan yang akan dihadapi. Justru katanya Seninya itu. seninya di situ. Kalau nggak macet namanya bukan mudik. Jadi seni penderitaan itu adalah seni ya. Ya, PNS menyikapinya seperti itu, Pak Haji. Oke ya. Jadi pernah nih saya macet nih sampai 36 jam. Waduh. Dari mana ke mana tuh? Dari Jakarta ke Oslo. Klaten. Oslo. Oh. Jakarta Klaten 36 jam. Iya. Macetnya di luar Macetnya sekitar itu 24 total. jam Oh, total. Oke. totalnya. Karena apa? Total perjalanan. Ya dulu yang ramai-ramai Brexit itu loh. Ya, oh ya. Ya. Brexit itu pintu tol Brexit itu kan stuck di situ. Ya udah. Sampai ada korbannya. Itu pun tidak mengalahkan keinginan untuk mudik lagi. di tahun Berikutnya. berikutnya. Nggak Jadi kapok seperti lah ya. nggak kapok. Jadi Pak Kapol, Mudik aja. ya mudik aja. Pengalaman Om Kabul gimana? Kalau saya harus mudik, Pak. Karena Kalau nggak mudik tahun depan bisa nggak bisa pilih lagi. dicoret, Pak. Dicoret. Dari daftar Dari keluarga. Daftar warisan. Daftar keluarga nggak apa-apa, Pak. Keluarga kan. Tapi kan kalau kabel nggak terlalu jauh. Iya, Ya? Om Kabul kan. Iya, terlalu jauh. Kalau saya mudik, Kemana ya kamu bikin, mudik? bikin mudah aja, Pak. Blok M ya? Jawa Barat, Pak. Oh, Jawa Barat. Dibikin mudahnya sih gini. Ya kalau tadi macet, kan macet roda 4 ya kita cari solusinya juga, Pak. Roda 2 sepeda. Pernah Pak saya mudik Oh ya pakai pernah sepeda ya gue ya. Itu berapa jam itu Om Kabul? 2 hari, Pak. Sampai 2 Cirebon. hari. Karena kan puasa saya tetap sebagai Oh, iya. umat beragama umat yang Islam taat yang kan. taat, gitu kan. Ikut buka puasa, ikut sahur. Sahur, goes kalau panas dikit Beli, minggir. minum. Yang Es enggak cendol enggak. Sahurnya didahulukan gitu. enggak juga sama. Terus kalau mudik itu ngapain? Ya ketemu keluarga, Bapak. Oh. Sama yang ini selain keluarga nih yang sering terjadi kan mudik. Ya ujung-ujungnya kan reuni ya. Iya. Reuni ketemu teman. Teman. Teman gitu. Tuker WA. Gitu doang CLBK. gitu ya. Ya enggak lah, ya sana keluarga pasti, Pak. Sana. Orang tua lo masih ya, orang tua. Kalau Terus misalnya katanya nggak pernah Tapi macet kayak ya Kabul ini mudiknya kan ya. apa? Oh kalau saya LDR-an ya. macet juga. Kayak Om Kabul ini kan LDR-an jadi mungkin ya. Kalau saya sih karena ya kalau orang tua kan jauh ya di Sumatera. Nah, kan giliran gitu Giliran. mudiknya. Gantian. Kalau pas giliran ke orang tua saya, ya itu nggak ada Nggak macetnya, macet, ya. nggak ada macetnya. Cuman biayanya membengkak. Karena dari atas ya, jadi Dari tidak atas ada kemacetan. kan. Dan itu biasa kalau udah musim Lebaran kan naiknya gila-gilaan Ya. tuh harga tiket pesawat. Tapi kan tetap mudik kan. Ya, alhamdulillah Kalau tetap mudik. pas giliran ke sana tetap jabanin juga Ya, kan. misalnya ke tempat mertua di Jawa, ya tetap jabanin. Dan saya ngalam tuh yang Brexit itu yang sangat ya hampir sama lah. Cuma Iya. saya nggak sampai 36 jam ya. 35,5 lah. Dan itu saya sempat nginap tuh di karena udah nggak tahan berhenti di Tegal. Kebetulan punya teman Tegal langsung telepon oh, yang sama-sama di kerja di kantor yang sama. di kantor yang sama. Telepon kan. Iya. Ya udah saya singgah di situ. Berhenti maksudnya sampai sahur kan lumayan nanti harapannya macet terurai. Dan bisa numpang sahur di situ Iya, ya. dengan tenang kan. Tapi ya sama saja ternyata begitu ternyata semua orang hampir berpikiran sama. Keluar di Tegal. Keluar Tegal berhenti, dan Oh. begitu habis sahur bergerak lagi Bergerak bersama-sama gitu ya di situ. Cuma saya setuju dengan Om Kabul tadi. Bagaimana cara kita nikmatinya? Mungkin kita di Jabodetabek itu kan ketemu keluarga, betul-betul family time itu kan jarang ya. Iya. Karena waktu ya pulang kerja udah sampai malam, anak-anak sekolah juga. Nah di situ tuh kita 24 jam, 30 jam berada di mobil bersama keluarga inti aja tuh nggak ada siapa-siapa tuh, nggak ada pembantu, nggak ada siapa. Jadi betul-betul di situ tuh. Akhirnya kita bisa bertukar cerita, kita bisa banyak tahu anak kita hobinya atau dia lagi misalnya putus cinta atau dia lagi dekatin cewek atau dia ada masalah sesuatu. Justru di situ
intens komunikasinya. Tapi gini Bu, gua kan non muslim ya. Oh iya. Artinya gini, apakah mudik itu memang ada di perintah agama atau memang tradisi di Indonesia saja, di kita saja? Perintah Atau agama siapa sekarang? Hah? Perintah agama Islam dong, Ya. gitu dong. Kan konteksnya Lebaran. Oke. Nah kalau gitu kenapa ikut mudik? Nggak lebaran? Bapak merayakan lebaran? Ya, saya mau membantah ini ya. Iya. Kenapa? Paris. Ya, kenapa yang nggak lebaran ikut mudik gitu? Kalau gitu, Yang bikin ngapain? tambah macet aja. Iya, gua ngapain gua di Jakarta sendiri ya? Kan? Tapi gini Tetangga ya, kanan kiri udah nggak ada. Ini sebelum nggak masuk ada. ke konteks agama, satu juga bahwa sebenarnya kultur mudik itu tidak hanya di Indonesia. Artinya di Cina pun ketika tahun baru Cina itu juga mungkin dia tidak upacara keagamaan ya. Tradisi di Cina itu juga kalau tahun baru tuh mereka pada mudik juga. Ya, Kemudian di tradisi India juga ada silaturahmi. juga. Kalau Ya. saya nggak tahu ya teman-teman, tolong dikoreksi dulu ya. Tapi kalau yang saya pahami, perintah di Islam itu adalah silaturahminya, ya kan? Nah, Lebaran itu dalam hal ini kan hari raya Idul Fitri. Setelah kita itu berpuasa sebulan, itu kan ibarat kata Merayakan kemenangan. waktu buat kita berkomunikasi sama Sang Pencipta. Wih, Luar biasa. Dan Jadi ya, selama puasa nggak ada komunikasi. Sebelum puasa nggak ada komunikasi. ini lebih khusus, bulan khusus, iya, bulan iya, khusus. iya. Bahkan satu malam tuh berharga lebih 1000 bulan, gitu kan. Lailatul Qadar. Iya. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Iya. bukan malam Oh, Lailatul bukan. Qadar. Lailatul Qadar. Oke, sip. Karena Lailatul itu udah malam. Ternyata Iya, saya paham iya, Anda. iya. Jadi, jadi setelah kita kan selalu berprasangka baik sama Tuhan. Iya. Puasa kita diterima. Sama Tuhan kok berprasangka baik. Iya. Tuhan itu pasti Makanya baik. kita harus berprasangka baik sama Tuhan bahwa ibadah kita selama puasa itu diterimanya, dosa kita diampuni. Nah, tapi kan dosa-dosa kita sama teman-teman, manusia, keluarga, sesama makhluk itu kan harus langsung ke orangnya. Harus ketemu, Pak. Harus ketemu itu, harus betul-betul. Nah, biasanya inilah yang dijadikan momen setelah Lebaran. Setelah suci dengan Tuhan, kita pengen juga bersih dari dosa-dosa dengan makhluk. Gitu Pak Ari. Oh, Ya. jadi Itu Jadi tujuannya. itu ya. jadi tujuannya silaturahmi ya. memang. Tujuan pokoknya. Idealnya. Oh, idealnya. Cuman ini kalau kayak pengalaman saya dulu ketika masih muda ya, Oh, sekarang udah tua. udah tua. Oh iya. Jadi kan Kontra terus ya. kalau saya Apa ini? Jangan diganggu, Pak. Anda senang sih digangguin. jadi Ini ketika efek dari kita kan di rumah ada ART ya. Nah itu kan ikut pada biasanya kan ART, mohon maaf ya kalau yang ini saya tidak bermaksud merendahkan atau apa, tapi ART itu kan biasanya pada saat Lebaran kan banyak yang pulang kampung juga gitu kan. Iya. Kalau zaman saya dulu saya perhatikan ART saya tuh pulang kampung tuh pakai celana jeans, ya kan. Apa masalahnya? Terus pakai baju yang bagus, jaket-jaket, pakai Walkman. Dulu masih Walkman barangkali yang nggak tahu nih ya. Walkman itu adalah alat pemutar musik yang isinya kaset ya. Jadi dulu Sifatnya mobile ya. Iya mobil tapi kayak tip mobile. Tapi dulu masih kaset, kemudian kan berkembang menjadi CD, berkembang menjadi iPod gitu kan. Bawa gitu. Nanti pulang kampung bawa itu. Begitu mereka balik ke Jakarta, itu Walkman, celana jeansnya udah nggak dibawa lagi. Kenapa? Ditinggal untuk keluarganya? Enggak, dijual sama dia buat ongkos balik. Oh. Lah, kenapa seperti itu? Ya duitnya udah habis lah buat Loh, pulang kampung. Kenapa? Ini. Nah ini kan. Ini kan tadi satu sisinya silaturahmi. Nah iya, itu juga yang saya Sepanjang tanya. pengetahuan gua, namanya silaturahmi itu nggak pernah bayar loh. Iya itu. Iya dia. kan? Tapi kenapa ini mesti pulang ke sini? Lah kan pulang kita kan nggak cuma datang silaturahmi, pasti kan ada sesuatu yang dibawa. Ya. Nah itu kan mungkin gini Nah. tuh kalau saya lihat ya Ya bahwa mungkin celananya diberikan kepada adiknya atau keluarganya yang lain. Oh, pokoknya adiknya itu bisa Enggak, ada jadi gini begitu. Om Aris Iya. itu sifat naluriah manusia ya Om Kabul Iya. ya. Mereka kan perantauan kan, bekerja Ya. di rantau kayak kita ini ya. Jadi pulang itu berharapnya ya mungkin kalau istilah Kerja Jaksel kerasnya, sekarang apa? ya. Flexing ya. Ya artinya Flexing tapi menunjukkan dalam artian ini hasil kerja kerasnya gitu. ingin Bahwa menunjukkan udah bahwa punya. dia di rantau tuh sukses Berhasil. gitu loh, berhasil loh. Makanya memang akhirnya jadi mudik itu berbiaya tinggi kayak kata Om Aris tadi, harusnya kan silaturahmi itu gratis gitu. Iya. Ya sama kayak kita reuni lah. Rata-rata kita reuni itu banyak yang nggak mau datang karena malu malu dia merasa nggak belum sesukses berhasil. temannya Merasa gitu belum- kan. iya. Nah,
Berarti artinya persepsi. udah mulai Nah, itu semua ya. nah, yang saya khawatirkan adalah jangan sampai orang udah tahu mudik itu sengsara, misalnya tadi macet segala macam. Mudah-mudahan tahun ini setelah adanya rekayasa ya lalu lintas, misalnya dengan pengaturan ganjil genap atau bagaimanapun yang kita serahkan kepada kepolisian. Nah, jadi tujuannya orang mudik jadi berubah nih. Dikembalikan lah ya. Tadinya mungkin mudik hanya yang awalnya dulu untuk silaturahmi berkembang nilainya atau nilai apa sih ya, istilahnya nilai moralnya gitu yang semulanya untuk silaturahmi akhirnya menjadi Menunjukkan kesuksesan, silakan. kompetisi, Ya. adu Ya kesuksesan. kalau gitu. dia benar-benar berhasil. Iya. Kadang-kadang supaya kelihatan berhasil, dia melakukan hal-hal yang memaksakan diri. Misalnya gini, dia beli mobil, Ah. cuma sekedar buat pulang kampung, nanti udah selesai dijual lagi. Balikin lagi. Itu Nggak kan, sampai beli Pak, sewa. ya dulu ada kejadian seperti itu ya. Mungkin sekarang udah bisa sewa. Kan itu dulu masih 30 tahun yang lalu. Coba tanya Nggak Om juga. Kabul. Sekarang ada Karena juga Om yang Kabul kayak kan gitu. sudah dijawab tadi. Bila-bilain sewa mobil yang premium gitu ya, biar tuh. Kalau Pak Kabul Iya. pulang naik Bendera ya. Oh, iya. Jangan sebut merek. Jadi mungkin kayak gitu itu dampak ya. dampak. Tapi Artinya itu menurut saya sih nggak semua. Iya. Jadi kalaupun misalnya orang pengen pulang, karena kan dia mungkin menghargai ya, dia udah capek kerja keras, Ya. di rantau. Setidaknya dia mungkin menghargai dirinya sendiri, Betul. beli baju baru. Apa pulang bahasanya? ke rumah. Self reward ya. Iya. Dan supaya di rumah mungkin orang tuanya juga Senang nggak sedih nengok. juga Iya. gitu lah. Kamu Iya. pulang pakai jam 4 sore. Ngapain jauh-jauh rantau? Mending ngurus nyangkul kebon. sini. Iya. oh gitu. Itu sih pengalaman saya pribadi. Dibilang gitu sama orang tua. Makanya pulang kok naik sepeda, nggak punya duit buat beli tiket. Gitu Oh, kan. kalau mungkin sekarang beliau lain. Kalau kita kan sudah melihat keseharian beliau ya. Ya karena mungkin keluarga atau Iya. temannya di kampung nggak tahu. Nggak tahu, kan. Kalau harga sepedanya itu bisa beli 1 hektar sawah. Iya. gitu. Kan orang Dan kan semoga ini didengar oleh istrinya Pak Kabul. pulang di rotan. Jadi nggak mudik saya. tahun ini nggak mudik, takut sepedanya dijual. Ya, jadi flexing itu hanya dampak lah ya. Ya itu Ya tergantung ada juga individu yang ya. seperti itu mungkin. Tapi saya terus terang saya tidak bisa menyalahkan juga ketika ada hasrat flexing ya buat Iya. manusia. Tapi dalam konteks yang tidak terlalu berlebihan tadi ya. Selama tidak dan memang Nah. itu hasil kerja keras dia, Hasil saya kerja rasa keras flexing dia. itu sah-sah aja. Kedua juga kan gini, namanya orang merantau itu kan ekspektasi orang di kampung halamannya itu ya, dia itu hidupnya lebih baik dibandingkan dia kalau tetap tetap stay di di situ. kampung halaman. Sehingga ketika kalau dia pulang kondisinya ternyata Sama saja. sama saja atau Kalau bahkan lebih lebih buruk, buruk, ya. ini kan membuat sedih keluarganya kan gitu. Jadi kalau dia berusaha untuk sedikit kelihatan lebih baik, berpenampilan ataupun punya barang-barang yang mungkin bisa Kita dia juga harus berterima kasih ke mungkin beberapa orang yang seperti itu ya. Iya. Karena kan dia kan belanja. belanja. Iya kan? Oh iya dong. Putar lah ekonomi. Iya. Sekarang kebayangin kalau semua mudik, ya maaf ya, kayak saya sederhana pulang, naik sepeda gitu kan. Malah pulangnya bawain beras dari kampung. gitu. Oh, kalau itu biasanya pasti. Oh ya, Kalau saya pulang, biasanya dari rumah itu pasti dibawain beras. oke. Tapi kan Pasti. ninggalin juga kan. Ada lah yang Ya, ninggalin. kita berusaha Untuk untuk keluarga. sektor real, Iya, untuk bergerak. bergerak gitu loh. Dan bukan untuk pamer, tetapi memang kalau yang saya rasakan itu Berbagi lah pas ya. mudik Lebaran atau pas mudik yang lain gitu kayak kita itu di dunia mimpi, bukan di dunia nyata gitu. Artinya, yuk ke sana jadi, Iya. yuk beli ini jadi. Ternyata kalau Bergaya kita sultan mikir, gitu ya. Ya artinya Begitu balik, iya, miskin secara, gitu. secara tidak sadar itu kita itu apa ya? So off. euforia, Nggak tahu. euforia. Pengen kelihatan Ya. kaya gitu ya. Ya mungkin ada yang ikhlas memberikan, tapi ada juga yang punya niatan-niatan di luar itu yang tadi disebutkan untuk flexing. Ya namanya juga merayakan Pak, Iya. kan seneng ya, mungkin Ya, istilahnya. iya, kalau kasih kan artinya kita ikhlas nggak sekali apa-apa gitu kan. gitu. Kalau saya nggak ada masalah, cuman memang kalau bisa jangan memaksakan diri. Dan ya itu. Khawatirnya ketika dia balik lagi ke kota kota tempat dia bekerja, yang pertama dia datangin itu bukan teman-teman kantornya untuk bisa terangin, tapi koperasi kantor. Iya, koperasi kantor atau marketing bank. Ya, kita berharap kalau misalnya THR-nya tahun ini bisa jadi cair ya.
di spending lah, namanya THR, Iya. tunjangan hari raya. Iya. Berarti kan harus digunakan untuk hari raya. Iya, Ya, betul. jangan disimpan gitu. Tapi yang dapatkan hari raya boleh dapat juga lah ya. Yo, tapi Tadi Itu hak itu. Nggak mau ditinggal. Gitu. ya, tapi ya tetap lah dikelola gitu ya, bahwa ada sebagian yang bisa dipergunakan untuk kebutuhan lain gitu ya. Karena yang kan positif lah ya, yang kita itu perlu, apalagi kita SN kan, kita perlulah ada pengelolaan keuangan yang kalau dapat rezeki tadi itu cukup signifikan, sebagian bisa kita investasikan Wah, ini luar biasa. atau ditabung gitu loh. ini Tidak hanya untuk konsumsi. Hati-hati afiliator. Bukan, dia ekonom. Oh, Nah, iya. sebagai ekonom gua mau nanya. Bahaya ini. Nah, sebenarnya gini bro, bisa nggak sih antara logika perhitungan ekonomis lo tadi digabungkan dalam satu euforia lah, euforia sosial yang ada pas Lebaran itu, bisa nggak sih sebenarnya? Artinya kalau gua melihat sekarang sih, katakanlah di kampung misal, yang biasanya nggak jualan, ini jualan. Yang biasanya jualan harganya 100, ini menjadi 150 atau 200 bahkan. 200 maksimal. Nah, 200 ya maksimal. Dan itu laku juga. Tapi kan itu tidak logik, bro. Betul, Menurutku gitu. Itu Betul. bisa nggak sih? Gimana sih caranya? Kalau Euforia. pertanyaannya bisa atau enggak, pasti bisa. Cuman Ya. saya termasuk orang yang berpikir realistis. Artinya apa? Ini kita sedang bicara psikologi pasar, Betul. ya. Pada saat momen hari raya tadi, apapun itu ya, Lebaran, Idul Fitri atau nanti tahun baru, Natal tahun baru, ya. Itu euforia orang, memang pasar itu, konsumen masyarakat kan tinggi ya. Iya. Permintaan Otomatis itu, sehingga memang makanya di Indonesia ini, di negara kita, setiap tahun kalau menjelang Natal, tahun baru, hari raya, harga itu cenderung naik karena memang kita ada itu tadi psikologi pasarnya itu, kalau bahasa ininya perilaku konsumen itu memang meningkat, sementara sektor produksi itu kan tidak bisa serta-merta meningkatkan produksinya. Kalau dia meningkatkan, dia investasi, padahal ini adalah fenomena sesaat, tertentu aja ya. dia kan rugi. Ya, Artinya dia akan tetap dan mempertahankan kapasitas produksi maksimum dia yang ada saja. Untuk Sehingga produk tertentu. Iya. Tapi produk yang lain bisa jadi dia sudah mempunyai persiapan. cadangan gitu ya. persiapan Yang untuk hari raya. produk-produk tertentu mungkin Ya, bisa dipersiapkan baju, cadangan gitu ya, ya. kue-kue, Sehingga sirup. pada momen-momen tertentu seperti itu memang akan terjadi lonjakan permintaan dibandingkan kemampuan pasar menyediakan produk kebutuhan tersebut. Ya otomatis harga naik sih. Saya Apalagi- pikir itu. Ya baik kalau di tempat, mungkin di kita THR kan 1 kali gaji. Mungkin di swasta atau di BUMN Ya, THR-nya bisa, bisa 2-3 kali lipat gaji bisa Ya, jadi. makanya- uang yang beredar juga semakin banyak gitu Betul. kan. Makanya sekarang itu kan yang dikhawatirkan inflasi. Iya. Kan? Kenapa? Dalam kondisi normal saja lonjakan permintaan Itu ya. itu tinggi. Apalagi ini Iya. kita 2 tahun kayak dikurung, Iya, kayak guru tiba-tiba buka pintu, kerannya. ya kan? Sementara mesin-mesin produksi pun selama 2 tahun ini juga kan relatif Agak-agak tidur, ya. tidur Turun kan? lah ya. Ibarat mobil kan itu kan nggak bisa di starter langsung juk gitu ya, di gaspol kan. Pasti butuh waktu pemanasan. kapasitas ya. Artinya jadi kena 2 sisinya. Satu sisi buka pintu, demand-nya tiba-tiba melonjak, sementara satu sisi kemampuan kapasitas produksi itu lagi sedang adjustment. Nah, sehingga belum berproduksi pada kapasitas maksimalnya, sehingga gap-nya itu makin tinggi. Makanya kalau yang ditakutkan sekarang kan nggak cuma di Indonesia ya, dengan kita mulai pandemi ke endemi, itu inflasi. Ditambah lagi kita menghadapi Lebaran. Makanya memang ini kerjaan pemerintah berat di sini. Jadi pulang nggak bro? Demi menjaga inflasi tadi. Makanya tadi saya secara halus bilang, tadi saya setuju spending, menggerakkan sektor real di daerah. Tapi ya itu tadi saya bilang kita kelola. Jangan semuanya di-spend gitu. Karena nanti inflasinya bisa gila-gilaan. Mungkin kita sebagian kita tahan untuk investasi. Ya bisa jadi kan kebutuhan untuk bayar uang sekolah anak nanti muncul gitu. Alah bro, kamu itu Berarti- kayak apa? Wong THR 1 kali gaji kok untuk investasi piye? Yang 1 kali gaji, yang 5 kali gaji kan bisa Sebenarnya aja. bukan kita aja. Iya. Oh iya. Jangan Tadi seperti kok- air, Sebenarnya dengan gaji PNS sih. Cuma Cuma kan tadi udah- ngomongnya sama gua bro. Mendengarkan Ya kan mendengarkan misalnya tadi, jadi saya membayangkan biaya flexing itu lumayan gede juga ya. Oh gede. Iya. Gede, fleksibel gede.
Aduh. Ya makanya tadi. Yang biasa mungkin kan kayak Iya. sekarang handphonenya masih berfungsi nih, Iya. cuman karena mau pulang kampung. Oh, beli ya. Gitu lah. Yang seharusnya nggak perlu kan gitu loh. Penjualan motor, mobil kan juga Naik biasanya kan. Iya. Meskipun Naik, nanti naik. pas sesudah musim lebaran banyak Iya. yang ditarik sama rental kan. Leasing. Leasing. Ya itu tadi. Apa itu kita dengar? Besok Oke. ganti mobil lah. Jangan ganti. Flexing. Pak. Nambah Oh dong. nambah ya. Oke. sebelum ke situ udah punya sarung sama baju koko. Kan gua nggak merayakan, Oh, menghormati. iya, iya, Gitu. Dia ikut merayakan Nah, tetangga, ikut keluarga merayakan. mungkin Ikut, ya, ikut senang lah. Ikut senang lah. Ikut makan ketupat juga kan. Iya. Sama opor. Ganti mobil nggak ya? Nambah mobil nggak ya? Nambah Oh, dong, nambah. jangan ganti dong. Jangan ganti. Jangan biasakan mengganti sesuatu kalau bersifat aset, tapi ditambah. Oke. Sip. Kalau iso. Oke ya. Oke. Teman sipil. Oke. Ya. Sip, kok sip flexing mau apa? Udah tadi biaya flexing ternyata juga gede juga. Iya, ya tinggi lah. Ya, teman sipil yang mau mudik selamat semoga dalam perjalanan mudiknya lancar, Lancar, selamat sampai tujuan dan kembali ke selamat. rumah di kota asalnya juga selamat. Jangan lupa udah mulai sekarang persiapan. Nah, Oh iya, satu pesan saya ke teman-teman sipil yang mudik di kampung halaman tetap Jaga taat prokes. Oke, oke. Kita nggak sudah tadi kan ya. Jangan vaksin, jangan sampai nanti kita pasca Lebaran harus ngalamin lagi seperti sebelumnya. Lonjak. Naik lagi, kita terpaksa dikurung lagi. Ya kan? Sip. Oke, Jos Thank you. itu. Oke, oke. Bangga. tetap bangga sebagai sebagai ASN. Cheers dulu dong. Cheers. Selamat mudik. Semangat mudik. ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN.